Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mewawancarakan tentang ikan blowfish. Dan sebelumnya, perkenalkan nama Ana Zoe Haisa, nama anak-anak, nama Ana Regina. Untuk selanjutnya, yuk kita lihat wawancara tentang pemeliharaan ikan blowfish. Itu bagaimana ya Pak cara pemeliharaan ikannya? Kalau cara pemeliharaannya ya sama seperti umumnya, yaitu perawatan air, media filter itu harus sesuai. Air tank utama itu sama filter itu 3:1. Lalu kalau misalkan perawatan air itu kalau populasi padat itu seminggu 2 kali, itu kurang lebih 50% sampai 25%. Kalau misalkan populasi sedikit itu seminggu sekali cukup, kurang lebih 25 sampai 50%. Pakannya biasanya ngasih makanannya apa aja? Kalau misalkan frekuensi ngasih makan itu sering nggak apa-apa, cuman untuk pemberian pakannya itu sedikit-sedikit tapi habis. Kalau misalkan terlalu banyak, pakan yang nggak kemakan itu nantinya bisa jadi racun buat ikannya. Jadi kualitas air jadi jelek. Di situ tulisannya ada glowfish dan tigerfish. Itu ada perbedaannya nggak dari dua itu? Kalau misalkan glowfish aja itu polos, dia warnanya warna polos, nggak ada coraknya. Kalau misalkan yang tiger glowfish itu ada corak, ada bar hitamnya di badannya, di bagian perutnya. Kalau bedain antara betina dan jantan, kan dari badannya kelihatan sama aja. Ya, kalau misalkan ukuran kecil itu masih belum bisa dibedain. Cuman kalau misalkan udah ukurannya sekitar 6 cm, 7 cm itu kurang lebih sekitar 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan itu udah kelihatan dari perutnya. Kalau misalkan dari perutnya itu kecil itu kurang lebih jantan. Kalau misalkan perutnya besar itu betina. Terus dari ukuran juga kalau misalkan yang jantan itu lebih ke pipi, dan kalau misalkan yang betina itu bulat, lebih besar dari jantan. Ikan glowfish itu sering pasti kan ada beberapa penyakit ya. Nah itu yang sering terjadi di ikan, penyakit apa dan cara menanganinya itu gimana? Kalau misalkan rata-rata dari penyakit itu biasanya white spot. White spot itu biasanya suhu yang berubah-ubah. Biasanya itu pakai heater, pakai pemanas, jadi di suhu ruangan aja itu cukup. Nggak penasaran sama warnanya? Mulai sebutin warnanya. Kalau warnanya itu ternyata secara umumnya itu kenapa warnanya bisa bisa apa namanya bisa lebih cerah, itu indukannya itu ada permainan genetik, jadi disuntik indukannya disuntik pakai bahan kimia atau dan lainnya gitu. Biasanya dari apa namanya, cumi-cumi itu apa? Nah, tinta cumi-cumi itu bisa, dan indukannya itu dimain genetik gitu. Aslinya warnanya nggak gitu. Aslinya kenapa putih? Aslinya warnanya ada yang warna kuning, ada yang polos, ada yang putih. Cuman berhubung dia main genetik, otomatis warnanya jadi beda-beda gitu, jadi lebih cerah gitu. Itu kan kalau ikan sekalinya bertelur kan banyak ya. Nah muncul dari semua telur itu beda-beda warna atau sama? Kalau misalkan indukan kan udah main genetik ya, otomatis anaknya kan sesuai sama indukannya. Nah, kalau misalkan si anakannya udah gede, itu warnanya tetap sama. Itu tergantung perawatan juga. Misalkan dari pelet juga ngaruh. Misalkan peletnya ada mengandung spirulina, kayak ekstra lumut kayak gitu, itu biasanya warnanya lebih cerah. Itu warnanya. Cuman kalau misalkan pakai pelet yang biasa, itu biasanya warnanya lebih pudar, nggak cerah. Warnanya pudar kayak gitu,
bisa timbul sesuatu gak, kayak misalnya bisa timbul penyakit atau timbul kayaknya gitu. Kalau misalkan dari airnya jelek, otomatis nanti ke ikannya jadi gampang stres, jadi nggak nafsu makan, terus nanti ya mati. Segitu aja ya Pak, makasih sudah mau direpotkan untuk diwawancara. Jadi itu dia hasil wawancara kami tentang pemeliharaan ikan gupis. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Ana dari Sule Haisa. Ana Hana. Ana Regina. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.